Selamat siang menjelang pagi semuanya. Baiklah, di Baik. sini saya Trimujud Tirto, saya perwakilan dari kelompok 7, akan memimpin jalannya diskusi pada pagi menjelang siang ini melalui Zoom yang mana, dari kelompok 5 ya. Kelompok Langsung 3. saja dari kelompok 3 maksud saya. Langsung saja kepada kelompok 3 yang akan memaparkan materinya pertama, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 di sini yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penuntutan di dalam suatu tindak pidana. Baiklah di sini untuk pembahasan pertama yaitu saya Putri Indriani yang akan menjelaskan tentang pengertian penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penuntutan. Yang pertama yaitu ada penangkapan. Penangkapan itu merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Karakteristik utama dari penangkapan itu adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan dan pemidanaan memiliki sifat yang sama, yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang. Hanya saja, pemidanaan ditujukan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti kesalahannya dalam sidang pengadilan. Selanjutnya yaitu yang kedua itu ada penahanan. Penahanan itu pada pasal 1/21 KUHP itu menjelaskan bahwa penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka ataupun terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan pidana. Adapun penangkapan dan atau penahanan yang melanggar hukum acara pidana disebut penangkapan dan atau penahanan sewenang-wenang. Biasanya dilakukan dalam rangka teror, melumpuhkan perlawanan dan bahkan bisa berujung pada kejahatan lainnya seperti penyiksaan dan penghilangan paksa. Selanjutnya yaitu ada penggeledahan. Penggeledahan itu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP menjelaskan yaitu penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Namun, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Zulaiha Septianis. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Putri Indriani, yaitu yang keempat, mengenai penyitaan. Pengertiannya ialah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam melaksanakan penyitaan yang dilakukan guna pentingnya acara pidana,
dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu adanya suatu pembatasan dalam penyitaan. Nah, terus, dan mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak saja, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya. Selanjutnya yang kelima yaitu penuntutan. Adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut acara yang diatur oleh undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Penggabungan perkara ini dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu beberapa tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama kepentingannya pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Selanjutnya, beberapa tindakan pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lainnya. Lalu, beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu dibagi kepentingan pemeriksaannya. Namun, dalam pasal 142 justru memungkinkan melakukan pemisahan perkara dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara memuat beberapa perkara. Karena tidak cukup bukti ternyata bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, itu Sally. Baiklah, terima kasih. Saya ingin melanjutkan penjelasan makalah dari Saudari Zulaiha Septianis. B. Cara melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam suatu tindak pidana. Cara melakukan penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 KUH Perdata. Waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan terdapat 2 pembahasan, yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 18 KUHP. Yang B, tata cara penggeledahan. Penggeledahan dilakukan dengan cara yang diatur dalam pasal 33 KUHP yang berbunyi, 1. Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Yang kedua, dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. 3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Yang keempat, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi. Dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Yang kelima, dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 membuka sesi tanya jawab. Kami buka 3 orang penanya. Kepada teman-teman atau audien yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Silakan, Saudari Rosalia. Perkenalkan, nama saya Rosalia dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3 mengenai penggeledahan. Gimana ya? Jika tersangka tersebut menolak rumah atau tempat yang diduga
telah dilakukannya tindak pidana itu menolak bahwa rumahnya itu akan digeledah. Apakah penyidik tetap melanjutkan penggeledahan tersebut atau penggeledahan tersebut ditunda? Terima kasih, moderator. Bagaimana kepada pemakalah, apakah pertanyaan dari Saudari Rosalia sudah jelas ataukah perlu diulang lagi? Sudah cukup jelas. Terima kasih kepada Saudari Rosalia atas pertanyaan Anda. Baiklah, kami buka lagi. Siapa yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, moderator. Silakan. Tanya. Ya, saya persilakan Sri Rahayu. Pertanyaannya, bisakah dilakukan penggeledahan tanpa izin ketua pengadilan? Terima kasih. Coba ulangi lagi, Sri Rahayu. Sri Rahayu ya? Ya, bisakah dilakukan penggeledahan tanpa izin ketua pengadilan? Bagaimana kepada pemakalah, apakah sudah jelas pertanyaan dari Sri Rahayu? Jelas. Baik, satu orang penanya lagi. Mungkin laki-laki yang ingin bertanya. Saya memberikan kesempatan kepada saudara Jamal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal Epika dari kelompok 8 yang ingin bertanya. Bagaimana mekanisme aparat hukum untuk menetapkan seorang tersangka? Terima kasih. Tolong diulangi. Bagaimana mekanisme aparat hukum menetapkan orang tersebut sebagai tersangka atau terdakwa? Bagaimana makalah, apakah sudah jelas ataukah mau diulang lagi? Cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Jamal. Dari pemakalah, apakah pertanyaan dari audien, apakah ada yang langsung mau dijawab? Ya mungkin nanti ya, nunggu beri waktu dulu untuk menjawab. Baik, pemakalah akan menjawab pertanyaan dari saudari Sri Rahayu. Kepada Sri Rahayu harap diperhatikan. Kepada saudari silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sri Rahayu tadi. Pertanyaannya yaitu, bisakah dilakukan penggeledahan tanpa izin ketua pengadilan? Benar kan? Begitu? Jadi, di dalam pasal 33 KUHP itu disebutkan tata cara dalam penggeledahan. Itu salah satunya yaitu yang pertama, dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Nah, jadi untuk pasal 33 ayat 1 KUHP itu yaitu bahwa penggeledahan itu dapat dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik lebih dahulu meminta surat izin kepada ketua pengadilan negeri dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan penggeledahan bagi keperluan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan penjelasan pasal 33 ayat 1 KUHP. Nah, tujuan untuk keharusan adanya surat izin ketua pengadilan negeri ini dalam tindakan penggeledahan rumah dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya. Juga agar penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang dipergunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan. Demi untuk membatasi laju penggeledahan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dipergunakan secara semaunya sendiri. Pembuat undang-undang membebani syarat yaitu harus lebih dahulu ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Nah, namun dalam penggeledahan ini ada yang namanya penggeledahan dalam keadaan mendesak. Nah, dalam pasal 34 KUHP itu menjelaskan bahwa yang pertama, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu
Dengan tidak mengganggu ketentuan pasal 33 ayat 5, penyidik dapat melakukan penggeledahan. Yang pertama, pada halaman rumah, tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada dan yang ada di atasnya. Yang kedua, pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada. Yang ketiga, di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya. Yang keempat, di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Yang kedua, dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat 1, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan untuk wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Jadi, bila mana keadaan tersebut mendesak di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengurangi tindak pidana, atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak memungkinkan diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu yang singkat, maka penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini dikarenakan mendesak jika jika di tempat yang akan digeledah diduga terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri tadi. Jadi maksudnya jika penggeledahan tersebut sifatnya mendesak, itu tidak apa-apa tidak ada surat izin dari Ketua Pengadilan. Namun jika memang tidak ada pendesakan pas ingin melakukan penggeledahan, itu diharuskan mendapat surat izin dulu dari pengadilan negeri setempat. Mungkin itu yang dapat saya jawab atas pertanyaan dari Hayu tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudari Putri. Apakah dari Pemangkala yang lain apakah ada tambahan? Apakah si Rahayu sudah jelas atas jawaban Putri? Jelas. Ya, intinya tuh tadi dapat disimpulkan jika dilakukan penggeledahan tanpa izin Ketua Pengadilan itu tidak bisa ya, sesuai dengan pasal 30 KUHP, kecuali memang ada hal yang mendesak. Di situ dijelaskan dalam pasal 34 KUHP. Dan nggak mungkin juga kan hal mendesak itu terlalu mendesak gitu. Nah, pastinya harus ada izin dulu. Mungkin itu jawaban dari Saudari Putri. Jika tidak ada yang menambahkan, untuk Pemakala apakah ada yang mau menjawab lagi pertanyaan dari dua orang audiens? Baiklah, jawab dari pertanyaan Saudara Zamzamal. Baik, langsung saja kepada Saudari Zuleha, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Zamzamal, yaitu bagaimana mekanisme aparat hukum untuk menetapkan seorang tersangka. Jadi bahwa untuk menetapkan seorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara, sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seorang menjadi tersangka. Berdasarkan pasal 1 angka 11 JO pasal 14 ayat 1 Perkap nomor 12 tahun 2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih tidak semata-mata bertendensi menjadikan seorang itu menjadi tersangka. Sudah. Jadi dilakukan mekanisme penyidikan terlebih dahulu. Bagaimana jika seorang tersebut tertangkap tangan sedang maling? Kan
tidak mungkin lagi gitu, harus ini apa diperlukan penyidikan. Itu bagaimana? Ya. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Dari pemakalah yang lain apakah bisa bantu jawab? Itu coba. Izin moderator. Ini saudari Rosa ya? Ya, izin menambahkan jawaban dari Zulaiha tadi. Baik, silakan saudari Rosa. Tadi pertanyaan Zamzamal itu tentang bagaimana cara menetapkan tersangka, betul tidak? Tadi pertanyaan saudara Zamzamal itu mekanisme penahanan aparat hukum untuk menetapkan tersangka atau terdakwa. Mekanisme. Jadi sebelum dia itu ditetapkan sebagai tersangka, ini dilakukan dulu upaya penyelidikan. Penyelidikan yang seperti tertera dalam KUHP adalah penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan bukti yang diduga sebagai suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Nah, di dalam tindakan penyelidik itu ditelusuri dulu apa sih kalau benar-benar itu adalah tersangkanya dengan bukti permulaan yang telah dijelaskan oleh Zulaiha tadi. Nah, kalau sudah ditemukan bukti permulaan itu baru dilakukan penyidikan. Penyidikan itu yaitu yang serangkaian tindakan yang berupa penggeledahan dan pencarian barang bukti lainnya seperti itu. Jadi sebelum untuk menetapkan suatu tersangka itu harus dilakukan penyelidikan dulu. Terima kasih, moderator. Jadi intinya macam mana tadi Rosa? Jadi kalau misalnya ada suatu peristiwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, di sini kan belum tahu tuh siapa tersangkanya, apa motifnya. Nah, itu tugasnya penyelidik untuk mencari tahu, menemukan barang bukti yang ada di TKP tersebut. Nah, kalau si penyelidik itu sudah menetapkan, oh ini yang diduga sebagai tersangka dengan bukti permulaan, dan ini barang buktinya yang ditemukan di TKP, nah barulah penyelidik menentukan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke tindak penyidikan. Jadi untuk menetapkan tersangka itu diteliti dulu oleh penyelidik seperti itu berdasarkan barang bukti permulaan, tapi prosesnya itu enggak lebih lanjut seperti tindakan penyidik. Contohnya yang seperti tertangkap tangan tadi kan. Nah, tertangkap tangan tadi itu adalah salah satu bukti permulaan yang bisa digunakan oleh penyelidik untuk menentukan perkara tersebut bisa atau tidak dilanjutkan ke tindak penyidikan. Seperti itu, Zamzamal. Baik, terima kasih Rosalia. Dan juga Zulaiha Septianis. Baik, saya anggap pertanyaan dari saudara Zamzamal sudah cukup ya, sudah dijawab jelas oleh audiens dan juga pemakalah. Tinggal satu pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan dari saudari Rosalia sendiri tadi. Pertanyaan Rosalia tadi, jika tersangka menolak dilakukan penyelidikan atau digeledah rumahnya, apakah penyidik itu tetap masuk rumah tersebut ataukah gimana gitu? Kepada pemakalah yang ingin menjawab, saya persilakan. Ataukah dari audien yang ingin membantu menjawab, dipersilakan juga. Kepada pemakalah, sudah ada jawabannya belum? Saudari Putri? Mohon ditunggu. Belum ada ya. Baiklah, saya ulangi lagi pertanyaan dari saudari Rosalia. Siapa tahu kan dari audien ada yang bisa membantu menjawab. Pertanyaan dari saudari Rosalia itu, jika tersangka menolak rumahnya itu dilakukan penggeledahan ataupun dilakukan penyidikan. Nah, apakah penyidik itu tetap masuk ke dalam rumah tersangka tersebut ataukah bagaimana? Itu pertanyaan dari saudari Rosalia. Ada yang ingin membantu menjawab? Berarti ada unsur paksaan seperti itu, moderator. Ya, maksudnya itu kan, misalkan
ada orang yang apa namanya, orang itu kan salah gitu kan. Nah itu tuh dilakukan penyidikan oleh penyidik. Nah itu tuh tetapi orang tersebut itu menolak untuk dilakukan penyidikan, saudara Zamzamal. Apakah itu tuh orang itu tetap masuk atau gimana gitu? Kepada saudari Pita mungkin jika ingin menjawab dipersilahkan. Baiklah, di sini kita ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Rosalia. Jadi Di dipersilakan. halaman buku kita ini, halaman 139, tentang penggeledahan. Di dalam pasal 167 dan pasal 429 KUHP itu pelaksanaan atau perampasan hak-hak tersebut harus melindungi tempat kediamanan orang. Jadi maksud pasal ini adalah jika ada penyelidikan atau pihak penyidikan melakukan penggeledahan itu tidak melakukan sewenang-wenangnya terhadap rumah tersangka atau terdakwa untuk melakukan penggeledahan di tempat tinggal atau pemeriksaan badan. Karena sudah diatur dalam pasal 429. Akan tetapi tersangka ini tidak boleh menolak jika ada